Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Smart Education. Nah, kali ini saya akan ngebahas contoh soal P3K dan pembahasannya. Oke, sebelumnya dukung channel saya ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar aku tambah semangat bikin video. Dan saya doakan kalian semua yang ikut P3K lulus semua. Amin. Oke, langsung saja. Nah, jadi materi V3K itu ada 3. Yang pertama itu manajerial. Yang kedua itu ada teknis. Yang ketiga sosial kultur. Nah, untuk manajerial itu dia terdiri dari pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi. Hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh pengelolaan perubahan, yang kedelapan pengambilan keputusan. Nah, untuk yang teknis itu dia sesuai dengan bidang guru. Misalkan seperti soal-soal kalian ikut PPG, ikut sertifikasi guru ya. Nah, itu biasanya soalnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang sosial kultural dia lebih ke kayak perekat bangsa. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini tentang manajerial integritas. Ini ya soalnya, pada saat saya mengingkari janji, yang saya rasakan adalah yang A, tidak terpikirkan jika saya tidak ingkar janji. Nah, ini jawaban yang sangat-sangat tidak tepat. Kemudian yang B, merasa tenang saja karena bukan suatu masalah yang besar. Jadi A sama B ini sama saja ya. Jadi ini udah kita silang A sama B. Kemudian yang C, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Nah, ini jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. D sama E udah pasti salah ya. Oke, coba kita lihat D sama E. Yang D itu merasa malu pada diri sendiri. Jadi itu tidak penting. Yang terpenting itu kita harus punya rasa bersalah. Yang E, merasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi yang D sama E itu tidak tepat jawabannya. Oke, ini soal yang kedua masih tentang integritas. Rekan saya meminta saya memasukkan tanda tangan presentasi. Sikap saya A, menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. Nah, ini tidak tepat ya, karena merupakan perilaku yang tidak baik. Sekalipun dia teman baik, tetapi kita tidak boleh menuruti permintaan yang buruk. Yang B, menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presentasi. Jadi ini merupakan jawaban yang tepat. Nah, kita lihat untuk jawaban yang C, melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. Yang C ini kurang tepat, jadi sebelum kita melapor ke atasan, jadi kita dulu yang menegurnya. Untuk yang D, meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangan. Jadi apalagi yang ini ya, itu tidak boleh. Nah, yang E itu menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensinya kosong. Nah, itu juga tidak tepat, jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Rekan-rekan kerja saya sering sekali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap saya A, menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan saya. Nah, ini boleh kita contreng benar ya. Yang B, melakukan hal yang sama dengan rekan kerja yang lain agar tetap kompak karena semua melakukannya. Nah, ini tidak baik ya. Jadi hal yang tidak baik itu tidak perlu kita ikuti. Yang C, menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi. Jadi ini juga tidak tepat. Nanti ujung-ujungnya kita yang dapat masalah dengan atasan. Yang D itu menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas. Nah, ini agak tepat, tetapi bagaimanapun kalau fasilitas kantor ya digunakan di kantor, kalau fasilitas pribadi gunakan untuk pribadi. Nah, yang E ini membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena saya tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. Jadi ini
cuek bebek. Nah, ini juga tidak tepat ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus video selanjutnya untuk part 2-nya.